seorang pengajar dari SMP Negeri 4 Ulupakan. Pada kesempatan ini, saya akan mencontohkan praktik baik selama saya mengajar di SMP Negeri 4 Ulupakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi, karena di kurikulum Merdeka yang sekarang ini sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, pembelajaran berdiferensiasi sudah harus diterapkan. Apa ya pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini Bapak Ibu mungkin merasakan bagaimana sulitnya menghadapi murid yang kurang perhatian atau kurang motivasi di dalam pembelajaran di kelas. Mungkin pada saat kita mengajar, siswa mengalami kebosanan, ada yang tidak aktif ataupun sering melamun di dalam kelas dan sebagainya. Nah, sebagai guru tentu kita harus tahu apa yang menyebabkan siswa tersebut berbuat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara memberikan pendapat bahwa seorang siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda di dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan inilah, maka pembelajaran berdiferensiasi itu lebih baik dilaksanakan. Mengapa demikian? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengutamakan kemauan ataupun kehendak siswa. Siswa harus kita kelompokkan berdasarkan apa yang diinginkannya. Nah, berdasarkan itu, pembelajaran berdiferensiasi dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu ada siswa yang belajar dengan lebih sering atau lebih suka dia mendengar, ataupun yang dikelompokkan pada siswa yang auditori. Yang kedua, ada siswa itu yang lebih suka dia bergerak ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih aktif. Siswa kelompok ini disebut dengan siswa yang kinestetik. Dan ada satu lagi kelompok siswa yang lebih suka melihat, mengamati. Nah, siswa ini disebut dengan siswa yang visual. Jadi lebih suka dia melihat atau mengamati. Bapak Ibu guru sekalian, untuk mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus lebih dahulu melakukan langkah-langkah. Tentu saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan modul pembelajaran yang dulunya kita sebut dengan RPP. Di kurikulum Merdeka, RPP itu disebut dengan modul pembelajaran, langkah-langkah yang akan kita lakukan. Sebelum kita mengajar di kelas, langkah-langkah pembelajaran ini harus Bapak Ibu kuasai agar di dalam kelas kita dapat melaksanakan pembelajaran itu dengan lancar dan siswa-siswa dapat mengalami pembelajaran secara bermakna. Di awal pembelajaran, Bapak Ibu guru harus melakukan terlebih dahulu yaitu asesmen diagnostik, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali keinginan, kemauan, dan cara belajar siswa. Nah, asesmen diagnostik inilah sebagai dasar untuk melanjutkan pembelajaran kita di kelas nantinya. Sehingga dapatlah kita dari hasil asesmen diagnostik itu, siswa yang memiliki kemampuan auditori, kemampuan visual, dan kemampuan kinestetik. Mengakomodasi kebutuhan belajar murid dapat melalui 3 cara, yaitu 1. Diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Di video ini saya akan menunjukkan pembelajaran IPA dengan tema klasifikasi pada tumbuhan paku, di mana siswa diakomodasi dengan pembelajaran berdiferensiasi pada proses dan produk. Kita akan mempelajari tentang tumbuhan paku ini, ya. Untuk itu, setelah nanti kamu belajar, kamu sudah bisa menyebutkan ciri-ciri daripada tumbuhan paku, kemudian mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya.
Dan yang ketiga, menjelaskan daur hidup tumbuhan paku. Ibu akan kelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok auditori, ya, kelompok yang suka mendengar, ya, penjelasan-penjelasan dari guru, ya, atau mendengar informasi-informasi dari radio dan sebagainya. Yang kedua, kelompok visual, yaitu dengan melihat, mengamati. Nah, nanti media pembelajarannya yang auditori akan mendengar penjelasan ibu, sedangkan yang visual nanti kamu melihat gambar-gambar yang ada di buku. Dan yang ketiga nanti kinestetik, kita akan mengamati tumbuhan paku yang ada di halaman sekolah. Hanya menumpang, bukan mengambil zat makanannya. Ya, itulah dia paku sarang burung. Nah, sekarang tugas kamu coba cari lagi informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan paku, ya, tanpa harus kamu buat ciri-cirinya lalu klasifikasi. Oke, ini juga tumbuhan paku. Udah pulang nak. Kenapa nak? Ini yaitu gambar tumbuhan paku. Iya. Demikianlah video pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.